كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Udzakirukum bi nafsi bi ikhlasin nawaya lillahi ta'ala. Kaifa halukum? Baik, sebelum kita mulai kajian kita pada siang hari ini, marilah kita sama-sama mengikhlaskan niat kita mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita sama-sama membaca surat Al-Fatihah yang fadilahnya kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, kepada tabi'in, atba'un tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kemudian kepada Syekh kita Syekh Abdullah Al-Harari, kepada muallif kitab ini, kepada kakek nenek kita yang telah mendahului kita, kepada orang tua kita, ibu bapak kita, saudara-saudara kita yang telah mendahului kita. Ala hadhihi niyatus shalihah. Al-Fatihah. Baik, kita mulai kajian kita pada siang hari ini. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qala laka man Muhammad, jika ia berkata kepadamu, man Muhammad, siapa Muhammad? Faqul, maka katakanlah. Faqul, maka katakanlah. Nabiyuna Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalibil al-Makki al-Madani al-Qurashi al-Hashimi Habibullahi wa rasuluhu ila kaffatil khalqihi khatama bihin nabiyyin. Jadi jika ditanya siapa Muhammad, maka katakanlah Nabiyuna Muhammad, Nabi kita Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib Al-Makki Al-Madani Al-Qurashi Saya tadi bacanya apa itu? Al-Makkiyu, Al-Madaniyu, seharusnya seperti itu. Al-Qurashiyu, Al-Hashimiyu, seperti itu. Habibullah, kekasih Allah, wa rasuluhu, dan utusan Allah, ila kaffati khalqihi, kepada semua makhluk, khatama bihin nabiyyin, Allah menutup dengannya kenabian atau para nabi. Wa arsalahu rahmatan lil alamin, Allah mengutus beliau sebagai rahmat bagi semesta alam. Wa ja'ala syar'ahu nasikhan li jami'i syara'i',
dan menjadikan syariatnya, yaitu syariat Nabi Muhammad, sebagai penghapus semua syariat-syariat, yaitu syariat-syariat sebelumnya. Wa faddalahu, dan Allah mengutamakan beliau Nabi Muhammad ala sairil makhluqat, atas semua makhluk, atas semua makhluk. Thumma ba'dahu Ibrahimul Khalil, kemudian setelahnya, yaitu setelah Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim Al-Khalil. Thumma Musa, kemudian Sayyiduna Musa. Thumma Isa, kemudian Sayyiduna Isa. Thumma Nuh, kemudian Sayyiduna Nuh. Thumma baqir rusuli, thummal anbiya, kemudian Rasul yang sisa dari 5 Rasul tersebut, baru kemudian para Nabi. Thummal anbiya'i, kemudian para Nabi. Di sini jika ada yang berkata kepada kita, man Muhammad, siapa itu Muhammad? Faqul nabiyuna Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib al-Makki al-Madani al-Qurashi al-Hashimi. Jadi Nabi kita Muhammad itu adalah putra dari Abdullah, putra dari Sayyid Abdullah. Jadi wajib bagi kita secara ain, yaitu wajib ain bagi kita untuk mengetahui nasab Nabi Muhammad itu sampai ayahnya, yaitu sampai ke Sayyid Abdullah. Wajib bagi kita mengetahui Muhammad bin Abdullah. Adapun seterusnya, yaitu kakeknya sampai atas-atasnya, itu hukumnya fardu kifayah. Jadi tidak fardu ain bagi kita untuk mengetahuinya, akan tetapi fardu kifayah. Abdul Muttalib al-Makkiyu al-Madaniyu al-Qurashiyu. Jadi Nabi Muhammad al-Qurashi, beliau itu berasal dari suku Quraisy, yang mana suku Quraisy tersebut merupakan asyrafu qabailil Arab. Jadi suku bangsa Arab yang paling mulia, suku dari kalangan bangsa Arab yang paling mulia itu merupakan suku Quraisy. Dan dikatakan di sini, sebagian pendapat mengatakan bahwasanya Quraisy itu diambil dari apa? Dari Qursyun. Qursyun itu namanya apa? Maknanya adalah hiu. Jadi sebagaimana ketika hiu itu di laut itu kan hewan predator, hewan yang sangat kuat gitu. Maka dari itu, karena suku Quraisy ini memiliki kekuatan dan memiliki kemuliaan, maka katanya diambil dari kata Qursyun itu, suku Quraisy. Al-Hashimiyu. Jadi Nabi Muhammad ini merupakan apa? Dari Bani Hashim. Habibullahi wa rasuluhu ila kaffati khalqihi khatama bihin nabiyyin. Jadi Nabi Muhammad itu merupakan kekasih Allah, wa rasuluhu, dan utusan Allah, ila kaffati khalqihi, kepada semua makhluknya. Jadi ini merupakan kekhususan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu hanya diutus kepada umatnya saja. Nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu hanya diutus kepada umatnya saja. Akan tetapi Nabi Muhammad itu diutus kepada semua umat, baik dari kalangan manusia maupun dari kalangan jin. Khatama bihin nabiyyin. Jadi Allah itu menutup dengan Nabi Muhammad itu para nabi. Jadi para nabi itu ditutup dengan
Nabi Muhammad. Maknanya Nabi Muhammad itu merupakan nabi yang terakhir kali diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa arsalahu rahmatan lil alamin. Allah itu mengutus Nabi Muhammad sebagai rahmat bagi seluruh semesta alam. Allah Subhanahu wa ta'ala itu telah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Jadi kami tidak mengutusmu wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Wa ja'ala syar'ahu nasikhan li jami'i syara'i'. Dan Allah itu menjadikan syariat Nabi Muhammad sebagai penasikh. Penasikh maknanya apa? Maknanya adalah penghapus dari syariat-syariat yang sebelumnya. Sebagaimana kita ketahui ya, bahwasanya apa? Bahwasanya para nabi dan rasul ya, para nabi dan rasul itu datang diutus dengan membawa syariat-syariat yang baru. Para nabi dan rasul, yaitu yang diutus menjadi nabi dan rasul ya, yang diutus menjadi rasul itu kan apa? Datang dengan membawa syariat-syariat yang baru. Dan sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasanya para nabi itu semua beragama Islam, sedangkan yang beda adalah syariat-syariatnya. Syariat Nabi Adam itu berbeda dengan syariat Nabi Muhammad. Syariat Nabi Isa itu berbeda dengan syariat Nabi Muhammad. Syariat Nabi Musa dan lain sebagainya dari para nabi itu berbeda dengan syariat Nabi Muhammad. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW itu diutus oleh Allah, maka syariatnya, karena beliau merupakan nabi terakhir yang diutus, maka syariatnya itu menghapus semua syariat-syariat nabi yang sebelumnya. Jadi syariat Nabi Muhammad itu menghapus syariat-syariat nabi yang sebelumnya. Dan syariat Nabi Muhammad ini nanti akan tetap sampai tiba saatnya nanti hari kiamat. Jadi Sayyiduna Isa alaihissalam, jadi kan beliau itu kan belum meninggal, sekarang kan masih berada di langit kedua. Jadi ketika nanti beliau turun, ketika terjadinya hari kiamat nanti beliau turun ya, beliau akan turun ke bumi. Beliau ketika hidup di bumi nanti itu memakai syariat Nabi Muhammad, jadi mengamalkan syariat Nabi Muhammad. Meskipun sebelumnya beliau itu juga datang dengan syariat, beliau itu diutus dengan syariat beliau sendiri. Akan tetapi ketika beliau nanti turun, beliau itu mengamalkan syariat Nabi Muhammad SAW. Wa faddalahu ala sa'iril makhluqat. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala itu telah mengutamakan, memuliakan Nabi Muhammad ala sa'iril makhluqat, atas semua makhluk. Jadi Nabi Muhammad itu adalah makhluk Allah yang paling mulia. Nabi Muhammad adalah makhluk Allah yang paling mulia secara mutlak. Maknanya secara mutlak tidak ada makhluk yang lebih mulia daripada Nabi Muhammad SAW. Makhluk yang paling besar apa? Makhluk yang pertama kali diciptakan summa ba'dahu Ibrahimul Khalil. Kemudian setelah Nabi Muhammad itu Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa, kemudian Nabi Isa, kemudian Nabi Nuh, kemudian baqi Rasul. Jadi Rasul yang tersisa dari kelima Rasul tersebut. Kemudian baru para Nabi. Itu urutan kemuliaan para Nabi. Seperti itu. Fa'idha qala, jika ia berkata, ma yajibu lahum wa ma yajuzu wa ma yastahil,
Apa yang wajib bagi para nabi dan apa yang jaiz dan apa yang mustahil. Jadi ini menjelaskan tentang apa? Tentang sifat wajib bagi para nabi, sifat mustahil bagi para nabi, dan sifat jaiz bagi para nabi. Faqul yajibu fi haqqihim as-sidqu, maka katakanlah wajib pada haknya para nabi as-sidqu, sifat jujur atau benar. Wa yastahilu alaihimul kadhib, dan mustahil bagi para nabi itu sifat kadhib atau sifat bohong. Bahasa Jawanya itu goroh. Wa dalilu ala dzalik, dan dalil atas itu yaitu dalil yang menunjukkan sifat as-sidq. Annahum law lam yasduqu, jika para nabi itu tidak jujur atau tidak benar, lalazimal kadhibu, maka melazimkan sifat kadhib fi khobarihi ta'ala, pada apa yang telah dikhobarkan atau dikabarkan oleh Allah Ta'ala, litasdiqihim bil mu'jizati an-nazilati manzilata qawlihi sadaqa 'abdi fi kulli ma yuballighu anni. Jadi melazimkan sifat kadhib pada sesuatu yang dikhabarkan oleh Allah Ta'ala terhadap pembenaran kabar mereka, terhadap pembenaran mereka bil mu'jizati, dengan mu'jizat. Yang turun atau menempati manzilah firman Allah Ta'ala, sadaqa 'abdi fi kulli ma yuballighu anni. Li'anna tasdiqal kadhibi, karena membenarkan seorang yang dusta atau kadhib adalah kadhib. Wal kadhibu fi haqqihi muhalun, dan sifat kadhib pada haknya Allah Ta'ala ini sesuatu yang muhal atau mustahil. Jadi apa? Jika ada yang berkata kepada kita apa yang wajib bagi para nabi, apa yang boleh dan apa yang mustahil, maka katakanlah yajibu fi haqqihim as-sidqu, wajib bagi haknya para nabi itu adalah sifat as-sidq, yaitu sifat jujur. Berarti mustahil bagi para nabi itu sebaliknya. Apa kebalikan dari sifat as-sidq? Wa yastahilu alaihimul kadhib. Mustahil bagi para nabi itu bersifatan dengan sifat kadhib atau bohong. Seperti itu. Jadi tidak ada para nabi yang bohong sama sekali. Jadi sifat bohong ini tidak mungkin terjadi bagi para nabi. Sedangkan jika kalian pernah mendengar hadis yang mengatakan kadzaba Ibrahimu salasa kadzabat, dalam hadis itu seakan-akan bahwasanya apa? Mengatakan bahwasanya Nabi Ibrahim itu pernah berbohong 3 kali
bohong. Nah, di situ ada dua pendapat para ulama. Ulama yang pertama menilai bahwasanya hadis tersebut merupakan hadis dhaif. Pendapat yang pertama mengatakan ulama yang pertama mengatakan bahwasanya hadis tersebut merupakan hadis yang dhaif. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya hadis dhaif itu tidak boleh dijadikan hujjah dalam permasalahan akidah. Dalam ranah akidah kita tidak bisa berdalil menggunakan hadis yang dhaif. Berarti ya udah, kalau seandainya hadis dhaif berarti ya tidak dianggap hadis tersebut. Kemudian pendapat sebagian ulama yang lain itu mengatakan bahwasanya hadis itu benar, sahih. Akan tetapi hadis tersebut cara memahaminya itu apa? Itu harus ditakwil, tidak dipahami secara zahir, tidak diambil secara zahir. Seperti itu. Nah, jadi menurut pendapat ulama yang kedua, makna dari hadis tersebut, Nabi Ibrahim itu tidak pernah melakukan sesuatu yang zahirnya itu bohong, kecuali tiga kali. Nabi Ibrahim tidak pernah melakukan sesuatu yang secara zahirnya itu bohong. Berarti kan itu secara zahirnya saja, padahal itu sebenarnya tidak bohong. Secara zahirnya itu bohong, tetapi pada hakikatnya itu bukan merupakan sebuah kebohongan, kecuali 3 kali. Seperti itu. Jadi karena bohong itu merupakan apa? Sifat yang mustahil bagi para rasul. Jadi tidak mungkin para nabi itu terjatuh dalam sifat bohong. Wa dalilu ala dzalik annahum law lam yasduqu la lazimal kadhibu fi khabarihi ta'ala li tasdiqihim bil mu'jizatin nazilati manzilata qawlihi sadaqa 'abdi fi kulli ma yuballighu anni. Dan dalil yang menunjukkan atas sifat tersebut, kalau seandainya para nabi itu tidak bersifat jujur, niscaya melazimkan kebohongan pada khobarnya Allah Ta'ala, pada apa yang telah Allah khobarkan, yang mana di dalam khobarnya tersebut Allah itu telah membenarkan para nabi dengan mukjizat yang bertempat pada manzilah perkataan Allah atau firman Allah, sadaqa 'abdi fi kulli ma yuballighu anni. Jadi apa? Jadi Allah Subhanahu wa taala itu telah berfirman, sadaqa 'abdi fi kulli ma yuballighu anni. Allah itu telah berfirman seperti itu. Jadi hambaku itu benar dalam setiap sesuatu yang disampaikannya dariku. Lah, kalau seandainya para nabi itu tidak jujur atau berbohong, maka niscaya apa? Maka niscaya akan apa? Akan terjadi sifat kadzib pada khobarnya Allah Ta'ala. Di dalam khobarnya itu Allah apa? Allah itu telah berfirman, sadaqa 'abdi fi kulli ma yuballighu anni. Jadi bahwasanya hambanya Allah, yaitu para nabi, itu tidak apa? Tidak bohong atau jujur pada setiap apa yang disampaikan dari Allah. Kalau seandainya para nabi itu berbohong, berarti menyalahi ini. Li'anna tasdiqal kadhibi kadhibun. Karena membenarkan seorang yang dusta itu juga sebuah kedustaan. Karena membenarkan seorang yang dusta itu merupakan sebuah kedustaan.
Kalau seandainya ya, tadi saya ulangi lagi, kalau seandainya terjadi di antara para nabi itu sifat bohong atau sifat dusta, atau mereka itu tidak jujur, niscaya apa? Melazimkan kedustaan pada apa yang telah Allah kabarkan, pada apa yang telah Allah kabarkan. Jadi kan Allah itu kan apa? Berfirman sadaqa abdi fi kulli ma yuballighu anni. Di situ Allah menjelaskan bahwasanya apa? Bahwasanya hambaku ya, para nabi itu apa? Benar atau jujur dalam segala sesuatu yang disampaikan dariku. Nah, kalau seandainya apa itu para nabi itu ada yang tidak jujur, niscaya apa? Menyalahi ini. Seperti itu. Dan niscaya jika seperti itu, berarti Allah Subhanahu wa taala itu membenarkan pendusta. Dan yang membenarkan pendusta itu berarti apa? Itu sama saja dengan dusta. Dan sifat dusta pada haknya Allah taala itu merupakan sebuah yang muhal atau mustahil, tidak mungkin. Seperti itu. Wa yajibu lahumul amanatu wat tabligh. Dan wajib bagi para nabi sifat amanah dan tabligh. Wa yastahilu alaihimul khiyanah. Dan mustahil bagi para nabi sifat al-khiyanah wal kitmanu lima umiru bitablighihi, dan menyembunyikan sesuatu yang mereka itu diperintahkan untuk menyampaikannya, yang mereka itu diperintah untuk menyampaikannya. Menyembunyikan sesuatu yang mereka itu diperintahkan untuk menyampaikannya. Jadi para nabi itu pasti bersifat amanah, baik dalam masalah dunia maupun masalah agama. Jadi kan apa? Dahulu ketika Nabi Muhammad SAW itu hijrah dari Makkah ke Madinah. Jadi beliau ketika hijrah dari Makkah ke Madinah, beliau itu ditemani oleh siapa? Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq. Nah, kemudian beliau menyuruh Sayyiduna Ali untuk tetap di Makkah. Nah, kenapa kok beliau itu menyuruh Sayyiduna Ali untuk tetap berada di Makkah? Jadi karena dahulu itu banyak orang Makkah, penduduk Quraisy ya, itu menitipkan barang kepada Nabi. Banyak yang menitipkan barang kepada Nabi. Nah, sehingga dengan itu ketika Nabi hijrah ke Madinah bersama Sayyidina Abu Bakar, beliau itu menyuruh Sayyidina Ali untuk tetap di Makkah dengan tujuan apa? Agar Sayyidina Ali itu mengembalikan barang titipan orang Quraisy Makkah itu. Jadi agar Sayyidina Ali itu mengembalikan barang-barang tersebut. Nah, ini menunjukkan bahwasanya apa? Nabi Muhammad itu amanah dalam hal dunia. Begitu juga dalam urusan agama, Nabi Muhammad itu juga amanah. Misalkan turun perkara tentang kehalalan sebuah turun wahyu tentang kehalalan sebuah perkara. Maka ya apa yang itu diturunkan seperti itu, berarti Nabi itu menyampaikan kepada umatnya seperti itu. Tidak mungkin yang sebelumnya itu halal terus disampaikan oleh Nabi menjadi haram, tidak mungkin. Karena apa? Karena para Nabi itu bersifat amanah. Seperti itu. Wa tabligh, dan Nabi itu juga menyampaikan. Nah,
Tidak mungkin para nabi itu apa? Kitman. Kitman itu menyembunyikan atau tidak menyampaikan sesuatu yang mereka itu diperintahkan untuk menyampaikannya. Seperti itu. Wa yajuzu fi haqqihim alaihimus salatu wassalam ma huwa minal a'radil basyariyyati allati la taqdahu fi maratibihim al-'aliyyati kal akli wan nikahi wal amro. Dan boleh pada haknya para nabi alaihimus salatu wassalam sesuatu dari sifat-sifat al-basyariyah yang tidak membuat celah atau menghinakan pada derajat-derajat mereka yang luhur atau tinggi. Seperti makan, nikah, dan sakit-sakit. Jadi diperbolehkan. Sangkan dari tadi senyum mulu. Wa yajuzu fi haqqihim alaihimus salatu wassalam ma huwa minal a'radil basyariyati allati la taqdahu fi maratibihimul 'aliyyati kal akli wa nikahi wal amr. Jadi ini menerangkan tentang sifat jaiz bagi para rasul. Sifat jaiz bagi para rasul itu apa? Ma huwa minal a'radil basyariyah, yaitu sesuatu yang termasuk dalam apa? Al-a'rad al-basyariyah, yaitu sifat-sifat manusia. Al-basyariyah, sifat-sifat manusia, yang mana sifat tersebut itu tidak menghinakan derajat mereka yang tinggi, tidak membuat celah derajat mereka yang tinggi. Nah, maka itu boleh bagi para nabi. Berarti di sini kalau seandainya ada al-a'rad basyariyah, sifat-sifat yang dapat membuat mereka celah, maka ini yang tidak boleh. Contohnya seperti apa? Kal akli, seperti makan, wan nikah, kemudian nikah, wal amrod, kemudian sakit. Seperti itu. Wa dalilu ala dzalik musyahadatu wuqu'iha bihim. Dalil yang menunjukkan itu disaksikannya kejadian tersebut pada para nabi. Li'annaha, karena laulam tajus alaihim, kalau seandainya tidak boleh bagi para nabi, lama waqa'at bihim, niscaya tidak akan terjadi kepada mereka
niscaya tidak akan terjadi pada mereka. Wa kullu ma kana kadzalika kana jaizan, dan segala sesuatu yang demikian maka itu boleh, maka itu boleh atau jaiz. Wa dalilu ala dzalika musyahadatu wuqu'iha bihim, dan dalil yang menunjukkan atas sifat jaiz tersebut seperti apa? Seperti makan, kemudian minum, kemudian nikah, kemudian apa? Sakit, kemudian tidur juga itu musyahadatu wuqu'iha bihim, karena disaksikannya kejadian tersebut dari para nabi. Jadi emang apa? Emang para nabi itu melakukan seperti itu. Para nabi itu makan, kemudian minum, kemudian menikah, kemudian juga menderita sakit dan lain sebagainya. Sifat-sifat basyariah yang tidak menghinakan derajat kenabian. Li'annaha law lam tajuz 'alaihim lama waqa'at bihim. Karena kalau seandainya itu tidak diperbolehkan bagi para nabi, ya, lama waqa'at bihim, niscaya itu tidak akan terjadi bagi para nabi. Nah, kenyataannya kan itu terjadi. Kenyataannya kan terjadi. Kalau seandainya itu nggak boleh bagi para nabi, niscaya itu tidak akan terjadi. Tetapi kenyataannya kan itu terjadi bagi para nabi. Wa kullu ma kana kadzalika kana jaizan, dan segala sesuatu yang demikian maka itu boleh. Nah, jadi segala sesuatu yang demikian maka itu merupakan sebuah kebolehan bagi para nabi. Seperti itu. Jadi apa? Sakit itu boleh bagi para nabi. Nabi itu tidak mustahil bagi mereka itu apa? Sakit. Tetapi sakit di sini apa? Sakit yang tidak sampai apa? Menghinakan derajat kenabian. Kalau seandainya sakit yang dapat menghinakan derajat kenabian, yang dapat apa? Menghinakan derajat kenabian, maka itu mustahil bagi para nabi. Seperti apa? Seperti al-amrad al-munafirah, yaitu sakit yang menjadikan orang itu dapat lari dari menerima dakwah mereka. Itu apa? Itu mustahil bagi para nabi. Sebagaimana yang terjadi, yang katanya terjadi pada Sayyiduna siapa? Ayub. Yang katanya beliau itu sakit, menderita sakit yang begitu parah sampai keluar dari dalam tubuhnya itu apa? Belantung. Ini tidak mungkin terjadi bagi para nabi, tidak mungkin terjadi pada Nabi Ayub. Karena penyakit ini merupakan penyakit yang munafir, yang dapat membuat orang itu lari dari menerima dakwah beliau. Maka ini tidak mungkin terjadi. Ya memang bahwasanya Sayyiduna Ayub itu apa? Itu menderita sakit. Akan tetapi sakit apa itu tidak pernah disebutkan di dalam Al-Quran dan di dalam hadis. Jadi Nabi Muhammad itu hanya mengabarkan bahwasanya maka nabala'u ayyuba samaniyata asyara amman. Jadi dahulu balak yang menimpa Nabi Ayub itu selama 18 tahun. Di situ tidak disebutkan Nabi Ayub itu sakit apa, sakit ini atau sakit itu. Tidak. Tetapi dalam hadis tersebut hanya disebutkan kana bala'u ayyuba samaniyata asyara amman. Seperti itu. Kemudian sihir, itu Nabi itu juga mungkin ya, mungkin untuk terkena sihir itu mungkin. Tetapi ketika sihir ini tidak bisa mengenai apa? Mengenai pikiran Nabi itu nggak bisa. Jadi mungkin tubuh yang diserang itu bisa diserang oleh sihir itu tubuh. Sebagaimana kan pernah diceritakan bahwasanya Nabi
Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah terkena sihir yang dibuat atau dilakukan oleh orang Yahudi. Tapi itu hanya menjadikan tubuh Nabi yang sakit, bukan pikiran beliau yang kena gitu. Seperti itu. Fa idza qala laka mal hikmatu fi irsalihim faqul at-tanbihu lil ghafilina wa qat'an li'udril mu'tadzirina li alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul. Jika dikatakan kepadamu, jika ia berkata kepadamu, jika ada orang yang berkata kepadamu, mal hikmatu fi irsalihim, apa hikmah diutusnya para nabi? Apa hikmah diutusnya para nabi? Apa hikmah diutusnya para nabi? Faqul at-tanbihu lil ghafilin, maka katakanlah at-tanbihu lil ghafilin. Jadi untuk apa? Untuk memperingatkan orang-orang yang lalai, ghafil. Wa qat'an li 'udril mu'tadirin, dan sebagai pemutus dan untuk pemutus udurnya orang yang udur. Udurnya orang yang udur, yaitu yang mencari-cari alasan. Udurnya orang yang udur gitu. Li alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rasul, agar tidak ada bagi manusia atas Allah sebuah hujjah setelah Rasul. Nah, maksudnya apa di situ? Fa idza qala lakamal hikmatu fi irsalihim. Apa hikmah diutusnya para nabi? Nah, maka katakanlah at-tanbihu lil ghafilin. Jadi untuk memperingatkan orang-orang yang lalai. Itu yang pertama. Wa qat'an li'udril mu'tadirin, dan untuk memutus udurnya orang yang udur. Jadi kalau seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak memutus para nabi, kemudian ada orang yang melanggar perintah Allah atau melakukan larangan Allah, dan Allah itu akan mengadabnya, niscaya mereka itu akan mengatakan, gak ada yang mengabarkan kepada kita, gak ada yang mengabarkan kepada kita. Niscaya mengatakan seperti itu. Lah, di situ Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus para rasul yang tugasnya itu apa? Untuk memperingatkan mereka. Nah, sehingga dengan diutusnya para rasul, maka tidak ada udzur semacam itu. Tidak ada udzur semacam itu. Tidak ada udzur semacam itu. Seperti itu. Jadi apa hikmah diutusnya para rasul itu qat'an li'udril mu'tadirin. Jadi sebagai pemutus untuk apa? Udurnya orang-orang yang udur gitu. Jadi kalau seandainya orang-orang misalkan orang-orang itu tidak tahu. Zaman dahulu misalkan orang-orang itu tidak tahu tentang apa? Tentang sesuatu perkara. Lah, kemudian padahal di situ Allah itu telah mengutus para rasul. Di situ ada rasul. Nah, orang tersebut kemudian apa? Kemudian jika diazab oleh Allah, maka tidak ada udzur baginya.
tidak ada udzur baginya. Karena apa? Karena di situ telah diutus Rasul. Jadi kalau seandainya dia tidak tahu, kenapa kok dia itu tidak bertanya, tidak mencari tahu? Padahal di situ sudah diutus Rasul. Nah, maka apa? Maka diutusnya Rasul itu apa? Untuk memutus keudzuran tersebut. Kayak gitu. Paham tuh? Ilahuna. Jadi mungkin cukup sekian kajian kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Barakallahu fikum, ahsanallahu ilaikum, nuhallilu wa nusalli ala rasulillah. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.